Masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak tantangan. Kamu masalah yang di depan itu kan begitu terlihat kelihatan agak halus itu. Itu rencana itu nak kita tinggi-tinggi pun kita ngomong gitu. Yang itu kan ini malah sempat foto-foto dulu. Jadi gimana? Dan baru yang namanya kita baru ini kan. Jadi sempat foto itu yang ini salah satu Kemudian, terus kalau kita menurut Pak Ino, kira-kira ada tidak tantangan lain, kira-kira selain dari lokasi sekolah ini? ya. Jadi kalau tantangan itu juga udah masih banyak tantangan. Terutama tadi kita sebelum tadi kan kami rapat pimpinan school. Ya, Nah, school itu kan aku lihat kemarin itu belum apa sedikit berjalan lah kan. Oh, kita kumpul pembina school sama wakil asuhan. Apa kendalanya? Kendala dari ngatas tersebut. Pada dasarnya kendalanya itu tidak perlu terlalu ini sih, masih sekitar kami jauh dari warga. Nah, jadi mereka itu agak balik agak sulit, agak takut. Itu yang jelas. Yang kedua ya masalah ongkos. Nah itu yang masih ini karena siswa itu banyak yang ekonominya di bawah. ekonomi siswa ya. Iya, ekonomi warga Ini kaitannya dengan jumlah murid, Nah, iya. ya kan? Kira-kira apa yang pengen Pak ini lakukan untuk meningkatkan jumlah murid itu yang hadir, yang minat di sekolah itu? Apa kira-kira? Ya, yang pertama jelas sekolah ini, Pak. Sekolah itu kan kita Biarnya ekskul ya. kita aktifkan. Jika perlu kita buat sejenis olahraga prestasi. Jadi kalau ada perlombaan kita ikut sertakan, Ya. biar minimal keluarga itu tahu aduh Bismillah. itu yang pertama. Yang kedua rencana aku memang aku nak ngirim surat ke SMP. Nah itu kan misalkan kita kasih apa namanya, kita kasih bonus lah. Jadi aku dari jalur prestasi, aku dari jalur rapor. Kan kalau mereka bisa masuk misalkan peringkat 1 sampai peringkat 10, ada yang nggak masuk ke SMA 9, dikasih kita buat kantor pres itu. Biar apa? Dengan dia. Dengan apa? Dengan ini misalnya apa dibebaskan aku gitu kan. Kita pikirkan dari situ. Jadi dari pertama dari school biar mereka kenal, kedua ke membuat ke sekolah-sekolah SMP yang terdekat. Sudah dekat ya. Terus apa terhadap situasi proses pembelajaran terkait dengan kurikulum mereka, apa wacana yang akan Pak Ibnu lakukan untuk menanggapi kurikulum baru ini? Kurikulum baru. Nah, berhubung itu baru, Pak, aku juga baru masuk ke sini baru 1 minggu jatuhnya kan. Ya. Dan kurikulum mereka di sini baru berjalan yang kelas 10 baik. Pas Nah, baru kelas 10. Jadi soal tadi kemarin aku dengar juga di sini sudah melaksanakan IHT, masalah IKM. IHT sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan IHT, masalah IKM kan manggil pembicara dari luar. Jadi sedikit banyak pengalaman dulu tentang kurikulum mereka sudah lumayan. Jadi karena di dalam kurikulum mereka itu ada PIMO, di dalam kurikulum mereka ada PIMO, itu nilai masih sangat luas dan sangat memungkinkan. Ya mungkin salah satu dari P5 mungkin ada yang kayak gitu berkelanjutan itu kan apa? P5 itu diantara P5 itu apa? Satu
Ya gaya hidup berkelanjutan. gaya hidup berkelanjutan, Ada yang pengelolaan sampah itu. pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah yang ini. Yang kemarin itu pertanyaan dengan wakil kurikulumnya ada bullying. bullying, Bullying. bu- Bullying. bullying. Nah, jadi Keempat, pilih mau kan? pilihnya itu kan Pak, dia cuma ada 3 tema yang Tiga tema, tiga tema yang lain. 3 tema yang bisa ditampilkan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah, dari ketiga ini, yang mana kira-kira yang bisa kita wujudkan di tahun ini? Nah, kalau program itu sudah ketiga-tiganya itu, jadi yang sekarang lagi bullying ya kan? Nah, yang ini, yang bullying itu yang sekarang. Terus tadi kita lanjutkan ke tanaman-tanaman itu. Ya, tanaman itu, apa namanya itu, area kita masih luas, dan itu bisa kita manfaatkan. Jadi, Kita salah satu kekuatan kita ya, kekuatan kita ini masalah lahan ya. lahan kita hanya Lahan luas ya. luas. Luas. Artinya dapat kita manfaatkan untuk kegiatan kita yang mengarah ke pilihan Jadi, itu ya. itu yang kita pengelolaan sampah itu loh. Nah, yang sampah yang kita kelola itu kan karena di sini banyak rumput-rumput, banyak daun-daun dan macam, maka kita membuat kompos lagi dari proses sampah itu. Rencananya gitu ya. Nah ya, Itu kan kompos ya. kompos. Jadi ada nanam, pupuk komposnya ada loh. Iya, Jadi iya. Untuk pupuk langsung iya, kan. kita memakan sampah-sampah yang ada yang Terhadap rencana pembuatan pupuk kompos ini itu sudah dimulai sama di sekolah ini sebelumnya. kalau sebelumnya belum ada. Belum ada lagi. Ini wacana Pak Ibnu Iya. kepala sekolah baru ya. Iya. Ini Jadi wacana baru itu kan memang ininya. Dan itu yang sekarang kan yang ada itu kan beli itu yang lagi berjalan. Nah kita bentuk untuk selanjutnya kita tanam. Nah tanam itu juga perlu pupuk. Maka sambil ada yang tanam, ya. dia juga ada yang melakukan pupuk kompos itu. Kira-kira yang ditanam itu apa kira? Nah kalau yang ditanam itu beraneka ragam. Kalau dia itu kan bisa jadi tanaman untuk hijauan ada Tanaman penghijauan, dan tanaman yang menghasilkan gitu ya. yang produktif. Salah satu produksi apa kira-kira? Itu rencana itu nanam seperti tanam timun, terong gitu kan. Kamu kesamanya. Jadi itu tadi kan mudah-mudahan di akhir tahun kan selesai ya. Karena ada terong, kacang panjang, timun, ya itu kan kalau memang dikelola dengan sama, nah itu tanya kemana sudah ada masing-masing itu kan sudah ada koordinator Pelimo ya. Pelimo sudah ada. Kemudian terhadap ini apa rencana Pak Ibnu Mahdi selaku kepala sekolah baru, ini tentunya RKT untuk tahun ajaran 2023-2024 ya. Itu ini kan udah bulan Oktober. Iya. Berarti sudah dibuat kan? Sudah dibuat. Nah, yang Pak Ibnu apa tuh inginkan seperti rencana pupuk kompos itu sudah terkembang dalam RKT. Nah, kalau itu di sana kan mereka cuma ada bahwa PDM itu kan kita ada 3 tema. Nah, cuman tema itu hanya Marsiko yang Kelima sudah ada. Kelima tinggal tema. tinggal masuk kan? Perlu revisi. Iya, sedikit. Revisi RKT tadi. Nah, terus kita ini untuk melaksanakan RKT ini tentunya kita perlu anggaran. Ada ya? Rencana, anggaran, rencana operasional kegiatan sekolah. Nah, kira-kira jumlah siswa kita berapa? Kalau sekarang jumlah siswa itu 247. Dari jumlah siswa 247 ini kita selain dari bantuan BOS ya, kemudian ada istilah gratis kami. Iya, PSB ada. PSB itu cuma 2 sumber kan? Iya, 2 sumber itu. BOS dan PSB. sedangkan komite KT ya ada ya. Nah,
ini di rencana operasional kerja sekolah itu kan itu tentunya dianggarkan ya, sudah dianggarkan belum dari di rencananya masuk? Sudah ada anggarannya. Kalau untuk nanam yang beli peralatan untuk ini tanah, beli campur, beli ini. Jadi sudah ada gambaran ya terhadap program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pak Ino selaku kepala sekolah baru di SMA Negeri 9 ini. Ya. Itu berhubung kita baru Pak, jadi baru masih perlu bimbingan. Iya, siap ya. Itu memang kita nih kami berusaha mendampingi Pak Ino ya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang mengarah ke sesuai dengan visi dan misi sekolah baru. Nah, terus terhadap visi dan misi sekolah kita ini itu coba nanti ditemukan lagi sudah berapa lama visi misi ini kan masih relevan dengan kondisi saat ini. Jadi jangan ini Pak, jangan dari awal cuma itulah visi misi. Jadi kita mungkin pertemuan kita hari ini pertemuan awal. Kami ini selaku pengawas pembimbing ya, pendamping, ini salah satu tugas pokok kami untuk melakukan coaching ya. Ya, coaching ini agak berbeda dengan sistem pembinaan. Kalau pembinaan itu lebih dominan dari kami pengawas, tapi kalau coaching ini ibaratkan kami itu tahu potensi yang dimiliki oleh kepala sekolah. Nah, tinggal kami mengajukan kemana lain. Nah, bukan berarti kami melatih, bukan berarti kami ini ya. Tapi di samping itu kami selaku pengawas pendamping di SMA Negeri 9 ini akan kami maksimalkan ya, apa yang terbaik untuk sekolah kita ini. Mudah-mudahan Pak Ibnu Mahdi, kepala sekolah baru tentunya punya semangat baru. Harapan kita itu sih kok ya, kita harus berbuat walaupun sedikit. Ya. Kemudian kita harus berbuat merubah dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik, yang baik bahkan kita tingkatkan. Terus jangan lupa kita buat dokumentasi. Sebelum kita laksanakan perubahan sesuatu, kita harus dokumentasinya. Kemudian setelahnya terhadap rehab apapun yang kita lakukan itu revolusi awal itu sebagai pembantu. Jadi yakin dengan semangat baru Pak Ino, kita juga kenal bukan setahun 2 tahun dan pernah bersama. Pak Ino mungkin dapat contoh-contoh dari pendamping ini. Yang kita berbuat ya, jangan sampai tidak ada perubahan sama sekali di tempat Ibu Pak Ino memimpin ya. Itu baik. Jadi terima kasih banyak Pak Ino, kami sudah mendapatkan data awal untuk kami ini kan perencanaan untuk melakukan perencanaan kegiatan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf ini kita izin dulu untuk merekam dan memvideokan pertemuan kita hari ini. Dan ini memang sudah aturan kami. Ya minimal untuk direkam supaya kami bisa mencatat bahan-bahan ini. Ini bahan yang dari Pak Ibnu sampaikan ini itu membantu kami dalam merencanakan pembimbingan kami sekolah ini. Itu makasih Pak, terima kasih. Yang menjelaskan setelah tadi kami masih baru, kami masih perlu bimbingan karena ya namanya uang baru kan belum tahu. Iya. Enggak, kami tetap akan komunikasi dengan Bapak sebagai pengawas. Bagaimana Pak Gubernur ke depan? Siap ya. Mudah-mudahan bersama kita Pak Ibnu dibantu oleh seluruh komponen ada di sekolah ini dengan satu pemikiran untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama bagaimana kita meningkatkan kualitas murid
animo masyarakat ingin mengembangkan sekolah kita. Ya. Yakin pengalaman animo di sekolah-sekolah terdahulu itu sebagai referensinya untuk bagaimana mengembangkan sekolah ini, sehingga sekolah ini itu suatu saat tidak perlu pasang merek, uang datang dari ya, gitu ya. Begitu perencanaan kita ini, coaching kita laksanakan. Mudah-mudahan ini untuk kedepannya apa yang direncanakan Pak Gunung dan didukung oleh semua pihak, sehingga kondisi sekolah yang kita harapkan yang idealnya akan tercapai. Oke, terima kasih banyak Beno. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.